Halo Pak Dokter, tadi saya sudah liput Top Food. Itu, aduh banyak banget, kredit banget, banyak barang banget. Itu semuanya lengkap di situ. Sekarang saya sudah ada di Kota Pati dan sekarang saya sudah sama Pak Udin, owner dari Top Seafood tadi. Ya. Pak, tadi kan sudah keliling Pak. Itu konsumen atau customernya memang dari orang Pati semua Pak? Begini, jadi kita punya beberapa segmen customer. Ada customer dari lokal, ada customer dari luar Pati itu luar kecamatan, luar kabupaten. Ya. Kebetulan kami di sini juga distributor, distributor berbagai macam-macam produk olahan. Itu ikan, ayam maupun daging bahan dasarnya. Alhamdulillah atas kemurahan rezeki dari Allah kami bisa mengelola bisnis ini dengan amanah. Ya, kalau boleh saya tahu nih Pak. Dari tahun berapa nih Bapak asli sini atau Bapak merantau nih usaha seperti ini? Kebetulan saya dulu di profesional. Saya di profesional karena merasa tidak punya akselerasi untuk berekspresi. Betul. Kita akhirnya saya mencoba untuk bisnis. Kemudian background saya sebetulnya di kuliner. Saya dengan franchise-nya Ayam Bakar Wong Solo, alhamdulillah di Kota Pati, yang mengenalkan saya di bisnis sekaligus di syariat. Betul. Karena di Ayam Bakar Wong Solo saya bisa mengenal namanya infak fisabilillah. Oh. Jadi setiap hasil penjualan dipotong pengeluaran, hasil bersih dipotong 10%. Nah, 10% ke duafa. Ke duafa. Dan duafa itu yang kelola kita, bukan dari pusat. Jadi langsung ambil aja orang-orang, anak-anak karyawan yang nggak sekolah, lingkungan keluarga yang mau ke pesantren, mau yang bagaimana, ataupun ke Tafakul Fidin. Tafakul Fidin itu kita mensupport dai-dai atau ustadz-ustadz yang maaf kata nih, secara ekonomi di bawah. Ya. Uang bensinnya, bahkan kita sekolahkan. Aduh, luar biasa. Kita sekolahkan. Itu daerah Pati aja atau kemana Pak? Sementara ini baru lokal Pati. Wah. Baru lokal Pati, karena kita sepakat dengan adanya ustadz-ustadz yang berkualitas. Betul. Dakwahnya kan semakin mudah. Ilmunya banyak tapi dia tidak bisa mendakwahkan ya. Betul. Dengan bantuan infak dari Bapak, mereka bisa ekspos dakwahnya ya. Sepakat. Jadi alhamdulillah kalau kita mau berdakwah itu di mana aja, Chef? Antum juga bisa kok. Ya insya Allah Pak. Dengan ini mungkin pelajaran buat saya juga dan ilmu baru buat saya. Oh jadi intinya gini, ketika Bapak mau usaha itu jangan lupa sedekah mungkin ya Pak. Itu wajib ya. Nah wajib. Itu kan startnya dari tadi buka warung franchise, kemudian naik-naik sampai sekarang sudah ada warung baru lagi selain Dapur Solo apa namanya? Ada lagi saya yang beberapa usaha fried chicken itu ada, tapi saya sekarang lagi fokus garap ke frozen foodnya dulu, karena di sini ikon yang terbesar dan maaf kata ini bisa mendulang rezeki kita untuk bebas untuk berdakwah. Ya, untuk frozen food nih, kira-kira di sini biasanya orang kesusahan yang mana sih mencari bahan apa? Nah, Bapak sediakan di tokonya. Saya membaca peluang bisnis itu antara pabrik, produsen dengan end user itu kan ada keterbatasan penyampaian. Nah itu. Saya menjembatani. Di situ kami sebagai distributor. Kami membaca peluang bagus bahwa ternyata produk-produk frozen food itu semakin hari semakin dinamis dan semakin berkembang. Saya dimulai pada tahun kalau nggak salah 2007-2008 waktu itu. Wow, berarti udah total berapa? 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih lah. Kita jatuh bangun, terus jujur aja ketika itu kita hanya sebatas sedekah saja. Tapi tetap sedekah di saat itu. Sedekah. Nah itu mungkin nanamnya ya Pak. Betul, tapi itu kurang sempurna. Tanpa kita menjalankan syariat-syariat yang lain. Ternyata itu Allah itu membentangkan rezeki itu di muka bumi itu, kita hanya memungut-mungutnya saja. Gampang banget ya Gampang Pak? Banget. Allah, gampang saya jadi merinding nih kalau gampang banget. Jadi pesan saya kepada teman-teman, maksud dengan saya pribadi saya berwasiat, harta ini tidak kita bawa mati. Betul Pak. Tidak kita bawa mati. Jadi kita kalau patuh dan taat dengan syariat Allah itu nggak susah sebetulnya. Ya. Kita lahir 3 bulan itu sudah disediakan rezeki kok. Langsung ya? Sediakan rezeki sama Allah. Susu ibu, nafas. Sudah desain sama Allah. Kamu akan lahir, sediakan rezeki, sediakan umur, macam-macam. Kita tinggal aja menikmati itu aja. Dengan cara apa? Bersyukur dan taat. Ya, taatnya itu tuh yang orang kadang melanggar. Iya, iya. Bahkan kan? saya sangat meyakini kita dalam arti gini ya, dalam arti kata orang-orang yang beriman itu tidak akan diterima amalnya sebelum beriman kepada takdir Allah. Takdir itu ada 2, takdir baik dan takdir buruk. Jadi kalau kita sakit, kita itu namanya dekat sama Allah otomatis. Jadi kalau orang yang beriman ketika mendapatkan musibah namanya rahmat.
Rahmat. Tapi kalau orang yang tidak beriman namanya azab. Azab. Alhamdulillah, naudzubillah, Naudzubillah min subhanallah. Nah, kalau misalkan nih, kalau boleh tahu nih kembali ke Frozen, itu perusahaan besar apa aja yang sudah masuk ke sini, Pak? Itu kebetulan hampir semua brand seperti Prima Food dengan brand Fiesta-nya, Belfood dengan Belfood-nya, Minaku dengan Scallop-nya, banyak sekali So Good. Jadi brand-brand besar Indonesia itu Sida pasti. Jadi untuk Indonesia, Jawa Tengah, wilayah Pantura Timur, trust dengan kami. Pasti lewat kami untuk mendistribusikan. Untuk harga gimana, Pak? Harga kompetitif. Nah, setelah COVID gimana, Pak? Naik atau turun apa standar, Pak? Malah naik. Jadi COVID naik, tambah naik lagi. Oh gitu, luar biasa. Jadi, seperti bola salju ya, makin besar. Besar. Storage-nya sempit tuh, ya, penuh. Nah, kayaknya ada gedung baru yang akan dibangun nih. Insya Allah. Gimana alamatnya, Pak? Mohon doa restu, nanti kita di Januari kita akan launching 2 kali dari tempat lama, coasternya juga 3 kali dari tempat lama, di Jalan Penjawi nomor 100 di Pati. Nah, ini pastinya lebih mudah ya, maksudnya aksesnya parkirnya, pelayanannya lebih sempurna lagi. Barang-barangnya gampang stoknya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Besar ya, Pak, besar, insya Allah. Itu karyawan kalau boleh tahu ada yang udah berapa lama ikut Bapak? Karyawan paling lama ada yang lebih dari 10 tahun. Sampai betah itu ada peraturan apa sih, Pak, yang bisa mereka betah? Saya mengajak mereka bukan karyawan ya, jadi mereka semacam mitra. Saya mitra, jadi saya tanpa mereka juga nggak jalan. Anak istri itu nggak ada yang salah imamnya. Suami dong yang salah imamnya. Allah akan menanya ke suami dulu, gimana anakmu nggak sholat, gimana istrimu nggak berhijab. Pasti ditanya, karena dosa istri itu dosa suami. Dosa suami istri nggak nanggung. Oh gitu ya. Wah, enak. Kalau malah ibu-ibu, maaf kata nih, kalau ibu-ibu. Kalau ada suami rewel suruh sholat, itu turutin. Ya. Itu jadi, ya, adanya mengatakan masuk surga itu gampang. Satu hanya taat kepada suami, itu aja, kedua taat sama Allah. Selesai. Udah taat sama suami apa? Udah bikin minum. Kalau mau ngaji siapin kitabnya, suapin sarungnya, ikutin aja. Gampang ya, Pak? Kita ngaji semalam suntuk ke kitab, istri dapat ngambilin minum kayak dapat distribusi pahala. Gila nggak? Wah, enak amat. Wah, dapat. Dia tidur ngorok. Tenan, Pak. Tapi karena ya bagaimana seperti itulah. Tapi makanya kalau ada istri sampai nggak mau kena auratnya kelihatan, anak putrinya siap-siap kakinya masuk neraka separuh dulu lah. Luar biasa itu. Insya Allah. Ngeri Jadi ya, Pak, iya, Insya Allah. Jadi saya sangat di sini, hidup ini menurut saya itu indah. Bagaimana kita menyikapinya, betul. Allah. Nah, yang paling berat kan bagi saya pribadi godaan, Pak. Ya. Karena kemana pergi mesti ada sih, Pak. Iblis itu masuk ke manusia, masuk lewat urat nadi darah. Dimanapun ada. Nyun sewu, apalagi kelas kita. Jinnya makin kuat. Berpangkat. Makanya jin itu ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam tidak mau, dia bersumpah akan saya sesatkan makhluk umatnya Adam, akan sesatkan semua ke neraka. Meskipun dalam keadaan sakaratul maut. Alhamdulillah di sisa umur ini kita saling mengingatkan. Betul, Pak. Mengingatkan. Bisnis ya bisnis, gitu. Waktu kerja ya kerja, tapi semua dikarenakan kita hanya Allah. Betul. Kita bisa ketemu ini karena Allah. Betul, dijalanin ya. Ditemukan Allah, gitulah. Iya. Harta nggak akan kita bawa mati. Ilmu juga rezeki ya. Rezeki. Jadi saya hari ini dapat rezeki dari Bapak ya. Amin. Kalau saya pakai rezeki itu, Bapak juga mengalir kontribusi pahala. Mungkin satu-satunya toko yang berani mengumandangkan murotal 24 jam toko saya. Nanti toko yang baru itu namanya sama? Insya Allah sama. Insya Allah sama. Ada logo-logo sama. Kalau PT Islami ya. Kalau PT saya PT Islami. Kalau PT saya PT Baiti Janati ya. PT Baiti Janati. Rumah Surgaku. Jadi di setiap toko nanti saya adakan murotal. Jadi kajian dari Masjidil Haram itu dikumandangkan 24 jam. Ini lahan apa nih Bapak kesini? Ini insya Allah lahan ini sebagai rumah saya nanti di surga insya Allah. Saya sengaja membeli lahan ini difokuskan untuk diwakafkan. Semua atas izin Allah. Ya. Saya sudah berwasiat kepada anak istri saya. Luasnya, Pak? Ini ada 1.700, di belakang masih ada 2.100. Ini rencana akan kita mix, jadikan kampung sunnah atau masjid di sini untuk beribadah. Ya. Menurut saya apapun usahanya, yang penting satu syaratnya halalan thayyiban ya, halal dan baik. Karena ketika beribadah, ada salah satu hadis Nabi itu saya lupa, ketika kita beribadah, meskipun
seberapapun duitnya, tapi kalau makanan kita masih haram, pakaian kita masih haram, tertolak. Tertolak ya. Ngeri Pak ya? Tertolak pahalanya. Ngeri ya. Ya, makanya harus kita tata dulu, jangan makannya haram, halal dan baik, halal thayyiban. Pakaian kita juga halal dan sebagainya. Baru kita usaha, baru kita cari rezeki. Insya Allah, usaha apapun jalan. Allah itu sudah sudah mengontrak kita kok. Cuma kita kan nggak boleh tahu itu hal yang gaib, Allah yang tahu. Kita hanya terus mencari sebab aja. Ya. Nah, mencari sebab dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram? Yang penting yang halal dong. Iya dong. Karuan kita jelas gitu. Tapi insya Allah next ke depan teman-teman yang bisa membaca konten YouTube ini jadi terinspirasi. Amin. Teman kalau misalnya sudah ngelihat YouTube ini mungkin baru pemula untuk usaha. Monggo, boleh silakan. Bertanya ya di bawah ditulis. Ada nanti bisa lewat bisa baca seleb moto, kasih nomor saya, datang ke Pati cari nama saya. Dan boleh ke sini nih, ini monggo. kan mau dibangun rumah pesantren dan masjid. Monggo. Siapa tahu mau ngaji, silakan. anaknya mau dititipkan, silakan. Atau sekedar mau sholat nggak Iya, masalah wajib, ya. Atau sharing tentang ilmu, nanti di sini menjadi sumber ilmu ya, ya. Pak, sumber pahala. Insya Allah hari ini saya dapat ilmu dengan kehadiran jenengan, disertai beribu-ribu malaikat. Ya, kita saling mendoakan, mudah-mudahan jenengan sendiri. Berkah sama-sama. Saya yakin melangkah ke dunia lain kemana-mana pasti cobaan juga nggak sedikit. Amin. Pasti iblis nggak akan berhenti menggoda. Berat, itu pasti saya bilang. Betul sekali, Pak. Kuatkan aja. Amin. On the track kita, on the track jalan ketaatan. Ya. Insya Allah. Baik Pak, kalau begitu mudah-mudahan yang sudah nonton ini juga dapat pahala karena yang kita obrolin juga Amin. ilmu semua ya, baik ilmu dunia untuk mencari ilmu akhirat juga ada ya. Tadi ya. Prinsipnya kita di dalam menjalankan roda perusahaan itu satu tidak berbuat dolim. Ya, ini pesannya dari tidak Bapak. Berbuat dolim. Dolim itu apa? Antara dua manusia ketika bertransaksi, ketika bermual tidak ada satu yang dirugikan. Ya satu untung. Kalau yang satu untung satu rugi itu dolim. Oh ya. Itu bukan adab Islam. Jadi misalkan sudah beli ngerasa curangin gitu ya? Ya jangan. Atau sebaliknya? Ngurangin timbangan, gitu macam-macam. Ada orang, contoh nih ya, ada orang beli motor seharga 10 juta, baru beli 1 jam, dijual 9 juta. Lah yang beli ini kebangetan kok 9 juta. Udah tahu belinya 10 juta. Nggak boleh, dolim. Jadi sekali lagi saya pesan buat teman-teman pengusaha. Ya, pengusaha awal. Ya, apalagi pemula-pemula, pemula-pemula. Jangan sampai kita berbuat yang buat Allah marah. Ya. Yang buat Allah marah. Ya, saya bilang hidup itu seberapa sih? Betul, Pak. Ya, seberapa? 60 tahun 63 itu bonus kok. Jadi ketika umur 40 berarti masih 20 tahun masih matinya. 20. Kita itu sudah pun kalau mati 20 tahun kemudian. Berarti kalau umur 50 10 tahun lagi meninggal. Kalau umur 55 5 tahun lagi meninggal. Padahal kan meninggal kapan aja toh? Bisa. Meninggal itu tidak ada batasan. Mau diambil pagi, siang, malam Allah yang urus. Ya itu. Ya, makanya saya bilang udahlah, kita tinggal sisa waktu ini kita kejar restoran aja lah. Ya, kita kejar restoran. Ya semoga kita tetap istiqomah ya. Amin, amin. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Saya juga di usaha seperti ini entertain tetap di istiqomah di amin. Benar, jangan amin, sampai melenceng. Amin. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Sehat selalu. Amin. Saling mendoakan. Amin. Ya. Halo Pak Dogor, begitu obrolan dari saya Semuto dan Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.